Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fitra Lesmana, salah satu mahasiswa pendidikan sejarah dari kampus UHAMKA. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menambah rasa cinta tanah air ini dengan memberikan sebuah kisah kilas balik mengenai salah satu peristiwa besar di negara ini, tapi dalam cakupan lokal di balik Monumen Rawagede. Oke, kita mulai teman-teman. Jadi setelah peristiwa Mas Dengklok, yang dimana peristiwa itu mengantarkan proklamasi negara kita, yaitu Republik Indonesia, ternyata Karawang masih menyimpan sebuah peristiwa besar, namun itu cukup menyakitkan bagi warganya pada saat itu. Dan memang sejarah ini masih mencakup sejarah lokal, di mana tidak tercantum pada buku-buku sejarah nasional. Bahkan peristiwa ini dijadikan sebuah mus atau inspirasi oleh salah satu penyair ulung negara ini, yaitu Chairil Anwar. Ia membuat sebuah karya puisi dengan judul Antara Karawang dan Bekasi. Pada saat ini, di lokasi peristiwa ini tuh sudah dibangun sebuah monumen sebagai pengingat gitu untuk peristiwa itu. Lingkungan di sekitar monumen ini itu berupa sebuah perkampungan dan juga pesawahan. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa Karawang itu daerahnya lebih banyak didominasi oleh pesawahan dan menjadi salah satu lumbung padi di Indonesia. Bangunan ini mulai didirikan pada tahun 1995 di bulan November dan diresmikan 12 Juli 1996, kurang lebih selama 1 tahun masa pembangunan ini. Bangunannya terdiri dari 2 lantai, di mana lantai pertama atau lantai bawah itu terdapat sebuah diorama bagaimana pembantaian pada masa itu. Dan di lantai kedua itu terdapat sebuah patung seorang ibu yang sedang memeluk dan menangisi kedua lelaki tersayangnya, yaitu anak dan suaminya. Dan tepat di latar belakang patung itu terdapat penggalan puisi yang dibuat oleh Chairil Anwar, yaitu Antara Karawang Bekasi. Dan di dinding luarnya itu terdapat relief-relief. Nah, relief-relief itu tuh memiliki sebuah mungkin storyline. Di setiap relief itu kan ada 4 relief yang berbeda. Setiap relief memiliki sebuah cerita bagaimana perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ada satu relief lagi, itu tepat paling belakang monumen. Itu satu relief yang besar menceritakan bagaimana perjuangan rakyat monumen di peristiwa ini. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya ajak teman-teman untuk mengelilingi monumen tersebut. Oke teman-teman, selamat datang di Monumen Rawagede, Kabupaten Karawang. Berhubung saya datang di weekday, jadi keadaan tidak terlalu ramai. Ketika kita datang di weekend, itu banyak pedagang kaki lima, bahkan anak-anak sekolah pun datang untuk mengunjungi tempat ini teman-teman. Ketika kita masuk ke monumen ini, untuk satu orang, harga tiketnya seharga 2.500, cukup murah. Nah, ini merupakan relief-relief yang tadi saya ceritakan teman-teman. Dan di situ juga terlihat ada ukiran tanggal. Monumen ini dibuat
yaitu 9 November 1995. Di depan sana merupakan halaman penghubung antara monumen dan juga Taman Makam Pahlawan. Nah, untuk lantai pertama ini, di lantai dasar itu terdapat sebuah diorama peristiwa pembantaian warga oleh tentara Belanda. Seperti inilah visualisasi diorama peristiwa pembantaian Rawagede. Di sana terdapat 3 orang tentara Belanda yang sedang memegang senjatanya. 1 anak kecil sedang menangis, 2 orang wanita sedang membopong mayat, dan 1 ibu yang sedang menangisi anaknya. Lukisan di belakang tersebut merupakan sebuah visualisasi bagaimana keadaan Rawagede pada masa itu. Bangunan monumen melambangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana anak tangga ini berjumlah 17, yang berartikan tanggal kemerdekaan kita. Dengan denah bangunan lantai dasar bersegi 8 melambangkan bulan 8, bagian puncak berbentuk piramid yang terbagi 4 setinggi 5 meter melambangkan tahun 1945. Di lantai atas ini terdapat sebuah patung di mana seorang ibu yang sedang mendekap kedua lelaki tersayangnya yang tertembak oleh tentara Belanda. Dan di latarnya tersebut merupakan penggalan puisi karya Chairil Anwar, Tara Karawang, Bekasi. Bisa kita dilihat di dinding-dinding monumen tersebut terdapat kertas-kertas yang menempel di sana. Nah, kertas-kertas itu tuh berisikan foto-foto serta informasi tentang peringatan hari jadi monumen tersebut, tentang 17 Agustus, dan lain-lain. Mari kita berpindah ke tempat yang lainnya, yaitu belakang monumen Rawagede. Nah, terdapat fun fact teman-teman di sini. Jadi biasanya anak-anak sekitar atau anak-anak Rawagede itu selalu melakukan seluncuran yang berada di pinggir tangga, alih-alih menggunakan tangga tersebut. Di belakang ini terdapat halaman yang fungsinya untuk tempat upacara dan juga sebagai penghubung antara bangunan monumen dengan makam pahlawan yang berada di sebelah utaranya. Halaman ini juga dimaksudkan sebagai lambang jembatan emas perjuangan bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Makam pahlawan ini diberi nama Sampurna Raga, dan ketika kita menotis, di samping timur jalan masuk makam pahlawan terdapat data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Rawagede. Jumlah korban tersebut terdiri dari peristiwa pada tanggal 9 Desember 1947 sebanyak 431 orang. Kurun waktu antara Januari sampai Oktober 1948 itu sebanyak 43 orang. Dan korban pada kurun waktu Juli sampai November 1950 sebanyak 17 orang. Nah, dari sekian korban, hanya beberapa saja yang dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga ini. Sebanyak 181. Peristiwa tragis ini terjadi pada 9 Desember. Kertas yang saya pegang ini teman-teman, itu cetakan nama dari nama-nama kuburan tersebut. Jadi ketika saya datang, kuburan-kuburan tersebut itu baru dinamakan ulang gitu supaya jelas. Nah, makanya masih terdapat kertas-kertas tersebut di kuburan. Untuk panel terakhir ini, yaitu bagian relief paling belakang, itu menggambarkan perjuangan rakyat Karawang di daerah Rawagede saat mempertaruhkan nyawa demi tegaknya kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dengan adanya monumen ini, diharapkan generasi penerus akan selalu dapat menghayati kegigihan masyarakat pada waktu itu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan negara ini. Dengan letaknya yang strategis dan mudah dijangkau, dan juga berada pada lokasi peristiwa kejadian, menjadikan monumen ini sangat memberi arti bagi pendidikan perjuangan kepada generasi penerus. Dan untuk saat ini,
Monumen ini dikelola oleh Yayasan Rawagede di bawah pimpinan Bapak Sukarman HD. Gimana teman-teman? Tur tadi cukup jelas kan untuk mengetahui bagaimana keadaan dan sebuah cerita di baliknya Monumen Rawagede tersebut. Saya Fitra Hanifah Lesmana, pamit undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.